catatan ya antara perusahaan yang memiliki rekening ya, rekening giro atau rekening koran di suatu bank. Ya, dan rekening giro ini sudah dijelaskan sebelumnya bahwa rekening adalah bisa menampung segala jenis penerimaan ataupun pemasukan perusahaan dan juga bisa dibebankan untuk membiayai perusahaan-perusahaan ya dalam segala jenis pembiayaan atau pengeluaran bank ya. Jadi dengan adanya transaksi-transaksi tersebut, jadi antara bank dan perusahaan itu masing-masing mempunyai catatan. Ya, catatan mengenai keluar masuknya transaksi perusahaan ya yang melalui rekening koran perusahaan di bank ya. Jadi catatan ini adalah merupakan suatu catatan yang memang disusun secara kronologis dan benar sesuai dengan prosedur yang berlaku. Namun catatan ini akan bisa berbeda ya. Berbeda antara catatan bank dan catatan perusahaan. Ya, katakanlah satu periode perusahaan mencatat ada 5 jenis transaksi. Katakanlah satu hari dalam bulan tersebut perusahaan mencatat ada 5 transaksi, sedangkan bank bisa mencatat 6 atau 7 transaksi. Ini akan menyebabkan perbedaan ataupun sebaliknya. Ya, perusahaan punya catatan 7 transaksi, 7 jenis transaksi dalam sehari, sedangkan bank hanya 5. Nah, ini akan menimbulkan perbedaan tersebut. Ya. Jadi perbedaan inilah yang harus disamakan antara catatan bank dan catatan perusahaan. Ya. Inilah yang disebut dengan rekonsiliasi bank, ya, mencari mencari kesalahan-kesalahan yang terjadi, apa penyebabnya, bagaimana bisa terjadi, ya. Ini disebut dengan rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank ini akan menghasilkan catatan yang sama, ya. Jadi ada perbedaan tadi, bisa bank yang salah atau bisa perusahaan yang salah. Nah, itu yang harus dicari. Kenapa bisa salah? Bagaimana salah? Jadi kita cari. Oke, itu pembukaan dari saya. Kita bisa lihat pengertian rekonsiliasi bank. Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Setiap perusahaan biasanya memiliki rekening simpanan di suatu bank yang setiap saat dapat diambil untuk keperluan operasional perusahaan dan setiap saat dapat diisi untuk menambah saldo. Ya, jadi setiap transaksi akan terjadi perubahan saldo. Ya, setiap transaksi Anda akan mengakibatkan saldo perusahaan ataupun saldo bank akan berubah. Ya. Sebagai konsekuensi logis perusahaan tersebut tentu mempunyai catatan-catatan yang terperinci sehingga setiap saat dapat mengetahui saldonya. Ya. Kadang antara catatan menurut laporan bank dengan laporan perusahaan tidak sama, ya, tidak sama. Apabila hal ini terjadi, maka perusahaan berkewajiban mencari penyebab ini. Laporan ini sering disebut dengan rekonsiliasi. Ya, jadi perusahaan yang punya kewajiban ini mencari perbedaan ini, mencari kesalahan-kesalahan ini. Ya, apa penyebab kesalahannya? Di mana? Kapan? Ya, dan berapa besar kesalahannya? Itu harus dicari. Ya.
Kalau ada pertanyaan bisa langsung atau nanti kita buka sesi. Ya, jadi ada beberapa penyebab terjadinya kesalahan tersebut. Itu adalah yang pertama, bank telah berhasil menagihkan piutang perusahaan dan langsung menambahkan pada simpanan perusahaan terhadap transaksi ini perusahaan belum diberitahu sehingga belum membukukannya ya. Jadi ini bank lah yang yang punya aktivitas untuk menagihkan piutang perusahaan dan bank langsung mencatat di rekening perusahaan. Ya, dan pada saat itu perusahaan belum tahu nih ada pemasukan di rekeningnya. Sehingga perusahaan belum mencatat. Ya. Karena perusahaan belum mencatat berarti ini terjadi perbedaan enggak? Terjadi perbedaan enggak? Iya, Pak. Ya. Kalau begitu mana lebih besar catatan bank atau catatan perusahaan? Lebih besar itu ya. Yang lebih besar catatan perusahaan apa catatan bank? Catatan bank lebih besar, Pak. Catatan bank lebih besar. Untuk itu perusahaan harus menambahkan catatannya sebesar itu, gitu ya, dengan transaksi yang sama. Ya, gitu ya, betul. Jadi catatan bank lebih besar karena bank sudah mencatat, sedangkan perusahaan belum mencatat ya. Karena ini adalah merupakan pemasukan bagi perusahaan, jadi perusahaan harus menambahkan catatannya sebesar itu. Sebesar piutang yang ditagih oleh perusahaan. Dan biasanya kalau ada ada biaya-biaya yang dikeluarkan itu harus dikurangkan ya. Kalau ada biaya-biaya mungkin biaya tagih atau biaya apalah namanya gitu ya, harus dikurangkan net nih jadi berapa, katakanlah piutangnya 1 juta, bank berhasil menagihkan, tapi di situ ada fee untuk bank katakanlah 50.000, berarti 1 juta dikurangi 50.000, ya netnya kira-kira seperti itu, 950.000, kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Kalau ada pertanyaan bisa langsung, karena ini adalah merupakan poin-poin atau butir-butir yang sangat penting untuk menyusun rekonsiliasi. Ya. Bank membebani perusahaan dengan biaya atas jasa bank, dan perusahaan belum diberitahu sehingga belum membukukan. Bank membebani. Itu yang sudah mencatat siapa, yang belum mencatat siapa nih? Yang sudah mencatat Yang sudah mencatat dari pihak perusahaan, yang belum catat dari pihak bank karena masih bukunya terlalu besar, Pak. Bank membebani perusahaan dengan biaya atas jasa bank, dan perusahaan belum diberitahu sehingga belum membukukannya. Yang sudah membukukan? Banknya, Pak. Banknya, Pak. Bank yang sudah membukukan, berarti perusahaan belum. Oke, Pak. Ya, terbalik kalau nggak salah saya dengar tadi ya. Jadi untuk itu perusahaan harus apa? Harus melakukan apa? Melakukan pencatatan dari pihak bank, dari pengeluarannya. Melakukan pencatatan sesuai dengan pembebanan tersebut, tapi dengan cara mengurangi ya. Karena ini beban perusahaan berarti mengurangi. Ya. Menambah catatan dengan mengurangi sebesar itu gitu ya. Kalau tadi di atas kan telah berhasil menagihkan piutang, berarti pemasukan itu. Kalau pemasukan menambah catatan dengan menambah sebesar itu. Kalau ini beban mengurangi sebesar itu, menambah catatan tapi mengurangi sebesar yang dibebankan oleh bank.
ya. Selanjutnya bank memberi bunga terhadap simpanan perusahaan. Nah, kalau gini apa ini? Bank memberi bunga terhadap simpanan perusahaan. Yang tadi membebani biaya. Sekarang perusahaan diberi bunga oleh bank. Siapa yang sudah mencatat, siapa yang belum? Ya, siapa tadi mau ngomong itu? Bank memberi bunga terhadap simpanan perusahaan. Siapa yang sudah mencatat, siapa yang belum? Banknya sudah melakukan pencatatan, Pak. Perusahaannya belum. Bank sudah mencatat, perusahaan belum. Oke. Mana lebih besar, mana lebih kecil? Besar di tumbukan banknya Pak ketimbang Lebih perusahaannya. besar bank. Terus perusahaan melakukan apa catatannya itu? Beban bunga, Pak. Hah? Si perusahaan catatannya ditulis beban bunga. Di perusahaan mencatatnya sebagai beban bunga. Iya, Pak. Kalau beban bunga dia mengurangi atau menambah? Mengurangi, Pak. Coba baca lagi baik-baik. Coba bacanya bunyinya apa? Bank memberi bunga terhadap simpanan perusahaan. Kalau bank memberi bunga, dia membebani apa menambah saldo? Akan menambah saldo, Pak. Menambah. Hati-hati. Ya, hati-hati. Iya, Pak. Kalau begitu perusahaan mencatat apa menambah catatannya dengan menambah sebesar bunga yang diterima gitu ya. Baik, Pak. Hati-hati. Bacanya harus pelan-pelan, Baik, Pak. jangan keburu-buru. Ujian juga begitu, merasa bisa ujian langsung dijawab, ternyata salah. Hati-hati. Selanjutnya adanya kiriman perusahaan untuk menambah simpanannya di bank, namun belum diterima oleh bank, sehingga bank belum membukukannya. Ini disebut dengan deposit in transit. Gitu ya. Jadi ada kiriman-kiriman yang masih dalam proses atau masih dalam perjalanan. Gitu ya, kiriman perusahaan yang belum diterima oleh bank. Kalau ini siapa yang harus menambah catatan ini? Banknya, Pak. Bank. Dengan cara menambah atau mengurangi? Menambah. Menambah. Ragu-ragu, jangan ragu-ragu. Betul, menambah. Ya. Jadi karena katakanlah perusahaan itu ngirim cek ke bank gitu ya. Jadi perusahaan pada saat itu kan sudah mencatat ya. Jadi bank pada saat itu belum mencatat, mungkin mencatatnya besok atau mungkin 2 hari lagi atau mungkin 3 hari lagi dan seterusnya. Ya, jadi pada saat rekonsiliasi bank itu disusun, perusahaan belum menerima, ya bank belum menerima, ya bank harus catatan bank yang harus ditambah sebesar uang yang dikirim oleh perusahaan, gitu ya. Tuh. Jadi catatan bank yang ditambah sebesar itu, gitu ya. Adanya outstanding check yang masih beredar.
Sebentar ya.